mundur dikit supaya nggak kejauhan matanya. Ngatur. Pengen banget kerjasama dengan Reza itu sudah lama, tapi aku kepingin Reza itu dapat karakter yang istimewa gitu. Yaitu dari aku pertama kali syuting sama Faridina Mufti udah bisa melihat sesuatu yang luar biasa dalam dirinya dan terbukti ya. Kalau secara general setelah filmnya selesai itu produser saya komentarnya cuma satu, bukan kapan kita syuting dan berapa budgetnya, tapi ini yang main siapa, karena skripnya itu membutuhkan karakter yang kuat banget sehingga harus diperankan oleh orang-orang yang bukan saja cocok tapi juga kuat banget aktingnya gitu ya. Dan setelah kita coba yang cocok ya mereka-mereka yang ada di Sisa Kubur. Khusus untuk Reza Rahadian dan Faridina Mufti. Kalau untuk Reza Rahadian pertama aku kepingin banget kerjasama dengan Reza itu sudah lama. Tapi aku kepingin Reza itu dapat karakter yang istimewa gitu. Bukan cuman aku pengen syuting sama Reza ini karakter, enggak. Aku pengen yang istimewa banget dan buat dia juga challenging. Enggak cuman ngasih dia karakter yang diperankan dengan sangat gampang, kan dia jago banget ya. Dia hebat banget sebagai aktor. Jadi nggak mau dia cuman dapat karakter yang that's it, tapi dia harus juga dapat tantangan. Dan karakter Adil di film ini menantang banget, dan ketika kita kasih skenario-nya dia langsung udah mengcrafting karakter dia. Jadi Reza Rahadian tuh tipe aktor yang membentuk karakternya bukan hanya ketika reading dan ketika syuting, tapi di luar itu dari awal. Mannerism tubuhnya, gerak, semuanya dia craft sehingga menjadi karakter baru, yaitu karakter Adil yang ada di Sisa Kubur. Kenapa Faridina Mufti? Pertama kali aku syuting dengan Faridina Mufti itu ketika film Perempuan Tanah Jahanam. Faridina Mufti di film Perempuan Tanah Jahanam itu tidak ada dialognya. Tapi setiap kali dia muncul, itu aku merasa kayak ini aktor, presence-nya itu luar biasa besar banget. Biasanya orang yang punya presence yang besar itu, pemahaman dia tentang manusia itu sangat baik. Sehingga kalau dia jadi satu karakter dari sebuah film, dia bisa masuk ke karakter itu. Faridina Mufti baru main film 3. Tapi ketika syuting dan dilihat hasilnya, dia itu bisa mengimbangi acting dari aktor yang sudah sangat senior, termasuk Reza Rahadian, Christine Hakim, Slamet Raharjo. Yaitu dari aku pertama kali syuting sama Faridina Mufti udah bisa melihat sesuatu yang luar biasa dalam dirinya dan terbukti ya. Pertama, ini film ke-10 aku. Angka 10 bagi aku angka yang penting banget. Jadi kepingin bikin film yang spesial. Spesialnya apa? Berbeda dari film-film sebelumnya yang ada beberapa yang horor, dan horornya itu muncul karena kengerian yang timbul karena situasi pada saat itu gitu. Orang takut melihat setan, orang takut melihat pocong dan sebagainya. Aku kepingin bikin film horor yang bisa merasuki jiwa penonton dan bisa stay lebih lama dalam diri penonton setelah mereka menontonnya. Dan kita kepingin bikin film Sisa Kubur ini sebagai film horor yang sangat realis, sangat organik dan believable. Karena apa? Kita ngomongin soal agama, kita ngomongin soal percaya atau tidak percaya. Kalau kita bikin film tentang mempertanyakan kepercayaan seorang terhadap agama, kita harus bikinnya harus believable banget gitu. Kalau nggak ada gunanya gitu. Kita bikin film yang believable, bukan fantasi, bukan film horor yang scare fest yang jedar-jedor, jump scare segala macam, tapi film horor yang lebih masuk ke pikiran dan ke hati gitu. Film Sisa Kubur adalah film saya yang paling personal selama ini. Sebagai filmmaker, saya adalah seorang muslim. Sudut pandang film ini juga sudut pandang Islam. Buat seorang muslim tentunya akan bisa langsung menggunakan film ini ceritanya sebagai langsung mereka bisa pahami ya tentang apa yang ingin dikatakan dan apa yang dikandung oleh film ini. Buat orang yang non-muslim akan sangat bisa mengikuti karena dijelaskan dengan sangat jelas. Yang kedua, sama halnya dengan film dari negara lain yang secara kultur berbeda tapi tetap kita bisa nikmati, bahkan bisa kita ambil sebagai bahan untuk merenungkan sudut pandang kita sendiri. Sama halnya dengan film-film seperti itu, Sisa Kubur juga akan bisa sangat dinikmati oleh siapa saja, termasuk dari orang yang tidak beragama Islam. Pertanyaan-pertanyaan dari followers sebagai tadi. Mereka langsung followers. Banyak banget pertanyaan nih. Yang pertama ini dari Indra Lesmana _Z. Kenapa pocong selalu diidolakan Bang Jokan?
Mungkin karena film horor aku kan biasanya berkaitan dengan kematian, dan orang Islam kalau mati kan dikasih kafan dan berbentuk pocong. Jadi bukan pocongnya sebenarnya tapi jenazahnya gitu. Mungkin kalau nanti aku bikin film sudut pandangnya bukan agama Islam, mungkin gak ada pocongnya. Tapi so far masih tentang hidup dan kematian dalam agama Islam orangnya selalu dikafani gitu. KIL. Bang Jo kan pernah lihat penampakan belum sih? Aku orangnya bukan seseorang yang sangat mengidolakan tahayul ya, tapi aku orangnya open minded. Jadi kalau misalnya melihat sesuatu yang terasa tidak normal, aku masih mencoba untuk memikirkan dari dua sisi. Pertama, penjelasan secara ilmiah, tapi juga penjelasan secara spiritual, dan tidak menolak kedua-duanya gitu. Kenapa di setiap film garapan Joko Anwar di beberapa scene selalu ada ibu hamil? Itu dia tuh, itu penting banget karena aku tidak pernah merencanakan ya film-film aku ada perempuan hamil, tapi setelah skenario jadi orang selalu bilang, "Bang, ada perempuan hamil lagi." Masa sih gitu. Itu kayak di alam bawah sadar yang harus digali, kenapa ya, what's wrong with me dan perempuan hamil gitu. Banyak sih yang tanya Banyak itu ya? tadi soalnya. Coba tolong seorang yang punya kemampuan psikiatri bisa menggali apa yang terjadi. Mungkin aku hamil. Ini pertanyaan dari fans di Malaysia. Wah, hai Malaysia. Fares Faizal. Bagaimana proses untuk mengabdi setan 3? Ini banyak banget yang nanya nih. Siksa kubur dulu, baru pengabdi setan 3. Jadi tunggu aja ya, tonton dulu Yeah. yeah. Dari RZNL72. Cerita itu soal tanda diculik alien yang ada di kaki waktu kecil itu gimana, Bang? Ini perfect nih, banyak banget. Oh, berarti Fibis harus ngundang aku untuk ngomongin itu khusus. Khusus ya? Karena panjang ceritanya. Oke. Halo Sobis, pastikan nonton, lihat, saksikan Siksa Kubur. Lihat dengan mata kepala sendiri di Lebaran di bioskop 10 April 2024. Terima kasih.